keunggulan dari ASI. Bagi bayi, nutrisi sempurna adalah komposisi ASI yang pas sesuai usia bayi, yang mengandung zat gizi lengkap dan kolostrum pada hari 1-5 yang kaya akan antibodi, kekebalan tubuh yang menurunkan resiko diare, ispa, alergi, dan infeksi telinga. Kemudian tumbuh kembang optimal yang mendukung perkembangan otak dan kognitif dari kandungan AA atau DHA alami. Bagi ibu, pemulihan pasca melahirkan membantu kontraksi uterus untuk membantu merangsang pemberhentian pendarahan yang memicu hormon oksitosin. Kesehatan jangka panjang menurunkan resiko kanker payudara, kanker ovarium, diabetes tipe 2, dan metode kontrasepsi alami mendorong metode amenorrea laktasi atau MAL jika syarat terpenuhi. Dan bagi keluarga, lebih ekonomis, lebih praktis, hemat waktu, dan mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi. 2. Inisiasi menyusui dini atau IMD dan konseling awal. IMD meletakkan bayi secara tengkurap di dada ibu segera setelah lahir, dada ke dada, minimal selama 1 jam hingga bayi berhasil menemukan puting sendiri. Kolostrum, edukasi bahwa cairan kuning atau keemasan pertama yang keluar bukan ASI kotor, melainkan imunisasi pertama bagi bayi. Jadi yang ketiga ada teknik menyusui yang benar. Keberhasilan menyusui sangat bergantung pada posisi dan perlekatan. A. Posisi menyusui. Kepala dan tubuh bayi berada dalam satu garis lurus. Wajah bayi menghadap ke payudara, hidung berhadapan dengan puting. Lalu tubuh bayi dekat dengan tubuh ibu. Lalu ibu menyangga seluruh tubuh bayi, bukan hanya kepala atau bahunya. Lalu perletakan yang baik. Yang pertama, mulut bayi terbuka lebar seperti menguap, lalu bibir bawah bayi terlipat ke dalam keluar atau doer, lalu dagu bayi menempel pada payudara ibu. Areola atau bagian gelap di sekitar puting masuk ke lebih banyak di bagian bawah mulut bayi dibanding bagian atas. Lalu, tanda perlekatan yang benar ada pada menyusui tidak terasa sakit, pipi bayi menggembung, tidak kempot, dan terdengar suara bayi menelan, bukan suara decak mulut. Yang keempat, manajemen laktasi dan nutrisi ibu. Yang pertama, prinsip supply and demand. Semakin sering ASI dikeluarkan atau dihisap, semakin banyak ASI yang diproduksi. Yang kedua, ASI eksklusif atau memberikan hanya ASI saja tanpa makanan atau cairan tambahan termasuk air putih selama 6 bulan pertama. Yang ketiga, frekuensi menyusui. Susui bayi secara on demand atau setiap kali bayi menginginkan, biasanya 8-12 kali dalam 24 jam atau tiap 2-3 jam. Nutrisi ibu menyusui. Yang pertama, gizi seimbang atau protein, karbohidrat, lemak sehat, kalsium, dan zat besi. Yang kedua, cairan yang cukup minimal 2,5-3 liter per hari atau minum setiap kali selesai menyusui. Yang ketiga, istirahat cukup dan dukungan mental dari suami atau keluarga. Yang kelima, penanganan masalah menyusui yang sering terjadi. Masalah pertama, puting lecet yang disebabkan oleh perlekatan kurang tepat. Lalu penanganan atau edukasinya, perbaiki posisi atau perlekatan, oleskan ASI di air menyusui pada puting. Juga hindari sabun pada area puting. Lalu masalah selanjutnya, payudara bengkak, penyebab umumnya ASI tidak dikeluarkan secara efektif atau terlambat menyusui. Penanganan dan edukasinya, mengompres hangat sebelum menyusui, peras ASI sedikit agar lembut, susui bayi, lalu kompres dingin setelahnya. Masalah selanjutnya, sumbatan saluran ASI. Penyebabnya masitis dan penanganan atau edukasinya, pengosongan tidak sempurna. Lalu masalah selanjutnya, sumbatan saluran ASI atau mastitis. Penyebabnya pengosongan tidak sempurna, tekanan pakaian dalam. Penanganan edukasinya, susui dari payudara yang bermasalah lebih dahulu. Lakukan pemijatan lembut ke arah puting. Bila demam atau kemerahan parah, segera konsul medis. Lalu masalah selanjutnya, merasa ASI sedikit. Penyebabnya kurang percaya diri, persepsi kalau keliru tentang tangisan bayi. Penanganan dan edukasinya, edukasi kapasitas lambung bayi hari pertama hanya sebesar kelereng. Evaluasi kecukupan ASI lewat BAK atau BAB dan BB bayi. Evaluasi kecukupan ASI. Biasanya ibu sering khawatir apakah ASI-nya tercukupi atau tidak untuk bayi, sehingga perawat perlu mengedukasikan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, buang air kecil. Minimal ibu menyusui harus buang air kecil 6 kali sehari dengan urin jernih atau kekuningan
setelah hari kelima. Yang kedua, buang air besar. Frekuensi buang air besar pada ibu menyusui harus teratur. Dan juga warna kotoran harus berubah dari hitam atau mekonium menjadi kekuningan. Yang ketiga, kenaikan berat badan. Berat badan bayi harus naik sesuai grafik pertumbuhan. Yang keempat, perilaku bayi. Bayi harus tampak tenang dan puas setelah menyusui serta melepas puting sendiri. Panduan langkah konseling metode 17. S, yaitu salam, yang bertujuan untuk menggali ikatan kepercayaan dan rasa nyaman bagi ibu. Langkah kerjanya yaitu menyapa ibu dan keluarga dengan hangat seperti menyebut nama ibu dan bayi, gunakan bahasa tubuh nonverbal yang mendukung seperti kontak mata selevel, senyuman, dan nada suara lembut. Ciptakan suasana privat dan aman, pastikan privasi ibu terjaga jika akan mengamati sesi menyeluruh. A. Ajak bicara, yang bertujuan untuk menggali masalah, kekhawatiran, dan pengalaman menyusui dari sudut pandang ibu. Langkah kerjanya yaitu menggunakan pertanyaan terbuka atau open-ended question. Teknik active listening yaitu mendengarkan aktif tanpa memotong pembicaraan, serta berikan validasi empati atas perasaan atau kesulitan yang dirasakan ibu tanpa menghakimi atau non-judgment. T. Tentukan atau tanyakan dan tinjau, yang bertujuan untuk mengumpulkan data sistematis, subjektif, dan objektif secara akurat. Langkah kerjanya yaitu melakukan anamnesis tambahan seperti riwayat persalinan, frekuensi menyusui, pencatatan BAK dan BAB, serta penggunaan susu formula atau DOT. Kemudian observasi klinis laktasi, yaitu mengamati langsung proses menyusui menggunakan WHO atau Breastfeeding Observation Form dengan menilai posisi tubuh, pelekatan, hisapan, dan kondisi payudara ibu. Selanjutnya adalah uraikan informasi. Tujuan memberikan edukasi klinis yang tepat sasaran sesuai temuan masalah. Langkah kerja, sampaikan informasi secara singkat dan bertahap, maksimal 2-3 poin utama agar tidak terjadi cognitive overload. Gunakan bahasa yang awam, yang sudah dipahami. Hindari istilah medis yang rumit. Manfaatkan media visual atau alat peraga, kostum payudara, boneka bayi, atau kartu edukasi. Selanjutnya jelaskan dan tunjukkan praktik atau bantuan. Tujuan memberikan bimbingan keterampilan teknis secara langsung. Langkah kerja, peragakan terlebih dahulu langkah perbaikan pada alat peraga, boneka, dan pantung payudara. Minta izin kepada ibu sebelum menyentuh atau membantu mengarahkan tubuh bayi atau ibu. Bimbingan tangan ibu untuk mempraktikkan sendiri posisi, peletakan, atau teknik parah tangan atau marmet. Selanjutnya ulangi, evaluasi, dan buat rencana akan. Tujuan memastikan pemahaman ibu dan menyusun rencana tindak lanjut yang disepakati bersama. Langkah kerja, gunakan teknik take back match, meminta ibu menjelaskan, meragakan ulang dengan bahasa sendiri, puji usaha dan keberhasilan yang telah dicapai ibu selama sesi konseling. Buat rencana tindakan terstruktur di rumah dan sepakati jadwal kunjungan ulang atau rujukan jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah perawatan payudara ibu atau breast care. Perawatan payudara bertujuan untuk menjaga kebersihan, melancarkan sirkulasi darah, mencegah penyumbatan saluran ASI, serta mengatasi atau mencegah masalah seperti puting lecet dan payudara yang bengkak. Yang pertama, perawatan sehari-hari dan kebersihannya. Kebersihan yaitu bersihkan payudara saat mandi menggunakan air bersih. Hindari penggunaan sabun atau alkohol pada area puting dan areola karena dapat mengikis minyak alami atau kelenjar monotogometri dan menyebabkan puting kering serta mudah lecet atau etak. Kemudian pemilihan bra juga penting, yaitu gunakan bra khusus menyusui yang menyangga dengan baik, pas di tubuh, dan tidak berkawat agar tidak menekan saluran ASI. Perawatan puting yang lecet atau kering di akhir sesi menyusui. Oleskan beberapa tetes ASI ke area puting dan areola lalu biarkan kering di udara. ASI mengandung zat antibakteri dan kelembaban alami untuk menyembuhkan luka.
Selanjutnya ada teknik pijat payudara atau pengosongan dan kelancaran ASI. Pemijatan dapat dilakukan sebelum menyusui atau memerah ASI, terutama jika payudara terasa kencang atau bengkak. Yang pertama, kompres hangat. Tempelkan handuk hangat pada payudara selama 3-5 menit untuk membuka saluran ASI. Yang kedua, pemijatan yang dilakukan dengan cara usapan melingkar. Licinkan tangan dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa alami. Pijat lembut dengan gerakan melingkar menggunakan ujung jari dari pangkal payudara menuju areola. Yang kedua ada pijat ketuk atau sisir ketuk payudara secara lembut menggunakan ujung jari dari pangkal menuju puting. Pengeluaran atau pemicu oksitosin refleks. Pijat lembut di area punggung ibu. Pijat oksitosin di sepanjang tulang belakang untuk merangsang atau mengeluarkan hormon oksitosin, membuat ibu lebih rileks dan ASI lancar mengalir. Dan yang terakhir, kompres dingin. Jika payudara terasa sangat bengkak atau nyeri setelah menyusui, beri kompres dingin untuk meredakan peradangan.